Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi hari ini puasa yang keberapa? Ingat nggak? Apa? 22. Berarti puasanya berapa hari lagi kalau ngomong? 8. Bisa jadi 7. Karena bulan Hijriah itu antara 29 dan 30. Ini 29 mungkin 30. Ada di semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bertemu dalam acara kajian remaja. Mudah-mudahan kalian kita semua dihidup sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia. Dari itu semuanya, langsung saja kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya salah satu tilawah Al-Quran. Baik, tilawah baik. Ingin dengar suaranya baik nih. Siap. Ada Quran enggak? Hafalan enggak nih? Hafalan aja, hafalan Nas. Oh, baik kepalanya banyak ya. Bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyihimul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa la tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin massa'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dzalika zanim. Akana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terima kasih kepada teman kita Muhammad Faik. Baik, siapa sebenarnya namanya? Susah namanya.
Hadirin semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkannya semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku semua, kemarin saya ketemu dengan orang yang sudah dewasa, usianya ya sekitar 30 tahun lah, gitu ya, 30 tahun. Kebetulan dia wudhu di depan saya, wudhu kan, ya kan? Nah, ketika wudhu itu dia wudhunya masih asal-asalan. Jadi ketika membasuh tangan itu cuma setengah doang nih, sampai sini nih, sampai sini. Sikutnya belum basah. Kira-kira itu sah banget. Makanya belajar itu penting. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu penting supaya kita tahu hukum-hukum, tata cara, aturan, sehingga ibadah kita itu bisa benar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Masa sudah tua ikut aja masih salah? Ya kan? Sudah tua udah punya anak dua. Jadi sudah punya anak dua, tapi wudhunya aja masih salah. Makanya supaya saya tidak berdosa, pada kesempatan sore hari ini, mungkin termasuk nextnya setelahnya nanti, saya akan sedikit-sedikit membahas terkait dengan bagaimana tata cara dalam ibadah, supaya teman-teman semuanya ibadahnya itu benar, nggak salah. Adik-adikku semuanya, ketika kita mau mendirikan sholat ini adalah sebuah kewajiban, betul? Nah, itu persiapan sebelum sholat itu harus dilakukan. Di Mataram sudah sama, anak-anak ini ketika mau sholat itu masih banyak yang wudhunya asal-asalan, betul. Ada yang pakaiannya asal-asalan, betul. Jadi habis dari londok misalkan dengar adzan asar langsung ke masjid, padahal dia habis kencing di got, pengen kencingnya di got, nggak pakai cebok, langsung dipakai sholat. Kira-kira sholatnya sah apa? Jadi sebelum sholat itu ada syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat apa? Dia bersih pakaiannya. Pakaian yang dipakai itu tidak kena najis. Tidak kena najis. Yang termasuk najis itu apa aja? Kencing, ya, terus air liur anjing, terus jangan yang berat-berat, kotoran baik hewan maupun manusia itu najis. Kotoran hewan, apapun hewannya, mau ayam, mau kambing, mau kerbau, mau kucing, mau anjing, termasuk manusia, itu semuanya najis. Jadi kalau pakaian kita itu terkena najis, jangan dipakai untuk sholat, tapi ganti baju dulu. Pakaiannya, tempatnya juga harus bersih. Kalau di masjid sudah jelas bersih, sama dibersihkan setiap hari sama petugas kebersihan. Tetapi kalau kita sholatnya di tempat lain, misalnya lagi sendiri bareng teman-teman tapi tidak lagi di masjid, bersihkan tempatnya terlebih dahulu supaya pakaian
Makanya kalau ke masjid jangan asal-asalan. Termasuk yang perempuan. Baru main main sepak bola, dengar adhan ke masjid. Jadi harus bersih. Boleh habis adhan, tapi dengan catatan pakaian yang kita pakai ini sudah bersih. Makanya adik-adik kalau kencing dimanapun berada, usahakan cebok. Mau kencingnya mau di mana aja? Di luar. Cebok itu cukup dengan air. Kalau nggak ada air, bisa dengan batu. Bingung nih cebok pakai batu gimana? Bingung ya? Belum ada ya? Cebok dengan batu. Jadi kalau mau kencing, air nggak ada, ambil batu 3 biji, 4 biji. Itu yang segede-gede gini lah, gitu. Ya tahu? Nah, ketika habis kencing, jadi pepet pakai batu. Itu kan jadi kering, itu senjatanya jadi kering. Yang tadinya ada airnya jadi bersih. Itu sudah selesai. Makanya harus tahu tata cara bagaimana membersihkan diri. Gitu. Paham? Ya nanti ini saya sampaikan sekilas, nanti kalau ada pertanyaan boleh sambil nanya ya. Jadi adik-adik ketika mau sholat itu harus bersih badannya, kemudian bersih pakaian, bersih tempat. Untuk menjaga adab dan sopan santun, kita berpakaian yang rapi. Jangan asal-asalan. Jadi kalau ke masjid ya pakai baju koko, pakai kopiah. Hati-hati kalau pakai kopiah yang laki-laki kayaknya kepalanya gatal ya. Kalau pakai kopiah dicopot dulu gitu. Iya, itu dicopot bekas. Kepalanya gatal, pakai kopiah. Kita sekolah saja, kalau mau sekolah itu kan pakai pakaian seragam, bener nggak? Rapi, mandi dulu, bener nggak? Itu cuma mau ketemu teman-temannya, mau ketemu gurunya, bener nggak? Nah, orang kalau sholat itu mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, pencipta kita semua. Kenapa kita asal-asalan? Berarti kita kurang menghargai Allah Subhanahu. Pakai pakaian yang bersih, termasuk adik-adik yang perempuan. Ya, pakai pakaian yang bersih. Kemudian cara selanjutnya apa? Menutup auratnya. Nih, yang laki-laki yang pakai celana itu banyak orang sekarang pakai celana itu kan agak ketat tuh. Kalau dipakai sujud itu celengan sematnya kelihatan. Tahu maksud saya? Ya, pantatnya, belahan pantatnya itu kelihatan. Banyak yang begitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus menutup aurat. Menutup aurat. Makanya yang sudah dikelilingi ini, kalau bisa kalau yang keluar rumah itu kalau bisa usahakan sudah menutup aurat, termasuk yang perempuan. Menutup aurat. Auratnya apa? Laki-laki dari lutut sampai pusat. Minimal itu. Jadi jangan pakai kalau keluar rumah jangan pakai celana pendek. Karena paha itu termasuk aurat. Yang perempuan apa lagi? Kalau yang perempuan auratnya justru seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah pendapat yang paling
ringan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau yang imam yang lain, Malik, Imam Nabi terus auratnya itu seluruh rambut tertutup. Ya makanya banyak yang pakai apa namanya cadar. Ya kan? Teman-teman dibiasakan dari kecil kalau keluar rumah tutup auratnya supaya tidak menggoda laki-laki. Metang-metang putih cantik gitu. Kalau keluar rumah pakai tanah yang seksi. Ya kan? Nih lihat gue mulus. Nah kalau niatnya begitu, itu semua orang yang melihat, apalagi punya hasrat, katakanlah yang melihat 100 orang kan lagi jalan naik motor misalkan, yang melihat 100 orang, 100 itu sahabat di sini. Apalagi yang diupload di Instagram, YouTube, apalagi Facebook, apalagi TikTok, kan banyak sekarang tuh yang di media sosial memamerkan auratnya, yang lihat banyak orang, apalagi followernya ribuan orang atau jutaan orang, itu dosanya nggak dihitung gitu. Hanya dari yang perempuan, tolong ketika di media sosial juga tutup aurat. Yang boleh kelihatan cukup wajah dan telapak tangan. Yang laki-laki juga sama. Masa laki-laki di media sosial pakai pantat? Ada yang ya, semua orang punya pantat, nggak usah dipamer. Semua orang punya nggak? Mamerin rambut bagus, yang perempuan bagus, habis diri body, tahu deh body. Jadi kalau mau sholat persiapkan diri kita. Bagian dari adab kita memakai pakaian yang baik-baik. Kemudian termasuk nih adik-adik kalau mau pergi ke masjid, niat dari rumah mau ke masjid, ya, itu jangan ketika dengar azan itu jangan tunggu qomat dulu baru ambil wudu, akhirnya sholatnya terlambat. Betul? Siapa yang begitu? Jadi dengar azan jangan satu nongkrong di depan sana, nongkrong di pojok sana. Ketika dengar azan kalau belum wudu langsung ambil wudu dengan wudu yang benar. Wudu itu langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Enggak cuma hadis, langsung dalam Al-Qur'an. Suratnya surat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu surat kelima, ayatnya ayat 6. Makanya wudu itu penting. Orang kalau wudunya itu nggak benar, mempengaruhi sholatnya itu diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudunya asal-asalan, jadi yang penting basah. Ya kan? Ada yang wudu udah bisa dibasahin dulu, tapi tangannya kering karena nggak tahu aturan. Banyak begitu, banyak. Jadi wudu yang benar. Bagaimana cara wudu yang benar? Ini kalau diperhatikan, saya ajari cara wudu yang benar. Ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil ini orang beriman. Orang kafir gak wajib wudu. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala enggak wajib wudu. Yang wajib wudu ketika mau sholat orang beriman. Orang beriman siapa? Orang yang sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sebenarnya bersyahadat kurang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat ini namanya orang yang sudah beriman.
Tapi iman nggak cukup syahadat saja. Betul. Hanya rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, ketika kamu mau mendirikan sholat, mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi wudu itu yang wajib itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Wajah itu batasnya rambut itu. Yang namanya wajah batasnya rambut. Ya toh? Sampai telinga, sampai janggut. Jadi ini semuanya dibasuh. Maksudnya seperti ini. Kalau ngambil air, ya, airnya itu jangan dilempar. Nih, dengar ya. Jadi kalau wudu airnya dilempar nih. Ngepiok. Airnya ditaruh di tangan seperti gayung. Tangan ini dijadikan seperti gayung, Jadi ditutup tangannya ini seperti gayung. Kemudian dibasuhkan ke wajah. Jadi airnya itu nggak muncrat ke baju. Bajunya nggak basah karena seperti gayung ya. Lalu pelan-pelan ke wajahnya. Nah, tangannya sini membasuh yang bagian bawah, atasnya bagian atas, tengahnya semua. Pak. Jadi wajahnya batasnya adalah rambut sama bagian dagu sama kuping. Itu semuanya harus kena. Harus basah. Ya kan? Harus basah. Itu yang wajib yang pertama. Jadi saya ulangi, airnya jangan dilempar, tapi dibasuhkan. Bahasanya faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, dibasuh. Kemudian yang selanjutnya, wa aydikum ilal marafiq, basuh tangan. Setelah tadi wajah, ya kan? Basuh tangan nih, ambil air lagi, dibasuhkan tangan sampai sikut. Nih, batasnya sikut itu ini, tekukan ini namanya sikut nih. Sampai sikut. Jadi dibasuh depan belakang, ya kan? Jadi kita ngambil air, dibasuhkan sampai sikut sini. Sikutnya jangan sampai kelewat, ya. Kalau sikutnya kelewat, nggak sah. Seperti teman tadi yang saya sebut, ya kan? Seperti teman tadi yang saya sebut. Jadi sampai sikut, sampai sikut. Jadi adik-adik kalau wudu dicek nih, sikutnya sudah basah atau belum? Sikutnya sudah basah. Kalau belum basah, berarti wudunya belum sempurna. Ya tak? Ini tolong diperhatikan. Sama ketika tangan itu, jangan airnya dilempar. Kalau pakai keran kita membasahi dengan air dari sikut ke bawah. Kalau kita ngambil airnya dari dalam, ambilnya dari ujung dulu baru ke sini posisi. Ya tak? Tes. Jadi posisinya dari atas ke bawah. Itu tetesan air yang dari wudhu kita itu penuh dengan yang namanya keberkahan. Jadi semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya membasuh sampai
wajib. Nggak boleh ditinggalkan dan tidak boleh kurang masa tangan doang nih. Karena ada banyak yang cepet doang gitu. Sikutnya nggak kena. Kemudian wamsahu biruusikum. Tadi kalau yang wajah, tangan bahasanya falsil, dibasuh. Tapi yang kepala itu bahasanya wamsahu. Wamsahu itu artinya diusap. Bahasanya diusap. Adik-adik ada yang wudu, ayo kalau diperhatikan, wudu itu kepalanya dibasahin itu, guyurin ke keran. Ada. Caranya nggak begitu. Namanya dibasuh, maksudnya yang perempuan. Nah ini kalau tadi itu airnya yang wajah itu ditahan di tangan, oke? Tahan tangan baru dibasuhkan di wajah. Tapi kalau yang untuk kepala, yang rambut posisinya airnya dilepas. Jadi yang di tangan itu tinggal sisanya saja. Paham maksudnya? Jadi airnya bukan air banyak begitu enggak, tapi airnya dilepas, tapi dibasuhkan begini. Diusapkan. Jadi nggak dibasahi, nggak dipiokin begitu. Jadi basah semua rambutnya. Wah ini sudah habis rebonding, habis pakai minyak kenski. Yang laki-laki jadi nggak kaku lagi nih, gayanya hilang. Jadi diusap, airnya cukup sedikit, tapi diusapkan ke seluruh kepala. Ada pendapat mengatakan diusapkan ke seluruh kepala sekali aja. Ada yang mengatakan cukup diusapkan sedikit saja, ya kan? Tapi ini adalah bagian dari yang wajib. Wamsahu biruusikum. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kaki. Arjulakum kaki. Jadi kalau wudu jangan begini-begini doang nih. Saya gitu doang. Jangan penting kena air. Ada kan begitu ya? Saya. Tapi dibasuh. Di sela-sela jarinya dibersihin. Nah, ini basuh apa yang Ka'bain ini namanya, pentolan ini namanya Ka'bain. Polok kalau bahasa Jawa. Mata kaki. Jadi harus lewat sini. Di atasnya lebih baik lagi. Kalau perlu basuhnya jangan cuma sekali, tapi tiga kali. Yang perempuan juga sama. Jadi hukum wudu ini yang wajib antara laki-laki dan perempuan sama. Sampai sini paham? Tadi dalil tentang wudu surat apa? Al-Maidah. Ayatnya? 6. Oh, betul. Al-Maidah ayat 6. Hello? Nanti yang sunah-sunah saya bahas selanjutnya, tapi saya baca dulu ayat tentang Al-Maidah itu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, tahu junub? Junub itu lagi hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu kalau laki-laki mimpi basah. Pernah mimpi basah? Belum balik berarti. Ya. Pernah mimpi basah? Udah pernah mimpi basah? Udah mimpi basah? Yang pernah mimpi basah belum ada yang pernah? Ngaco nggak apa-apa. Mimpi basah itu kita tidur nih. Mimpi mungkin mimpinya apa ya? Yang enak-enak. Tahu-tahu pagi-pagi celananya basah, tapi bukan nopol. Nah, itu namanya mimpi basah. Nah, itu namanya junub. Ya, kalau yang perempuan headnya selesai, ya. Fathahar mandi besar. Kalau mandi besar, lain lagi ceritanya. Kalau mandi besar itu membasuh seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki.